Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala terdapat di dalamnya 4 perkara yang harus diketahui oleh kaum muslimin. Yang pertama adalah beriman dengan keberadaan Allah Azza wa Jal. Keberadaan Allah Azza wa Jal sesuatu yang jelas, bisa ditangkap dengan akal, dengan fitrah manusia, apalagi dengan dalil-dalil yang sangat banyak sekali. Dan semua keberadaan makhluk yang ada di dunia itu menunjukkan bagaimana keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga banyak sekali dalil yang menyebutkan yang demikian. Salah satunya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidak ada seseorang yang lahir kecuali mereka lahir dalam keadaan fitrah. Fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Maka orang tuanya lah yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasara atau Majusi. Maknanya secara fitrah manusia itu menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Kemudian, sedangkan secara akal dan logika yang menunjukkan keberadaan Allah Azza wa Jal banyak sekali. Seperti misalnya firman Allah Azza wa Jal, "Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun." Apakah mereka tercipta dari sesuatu yang tidak ada atau mereka yang menciptakan? Maknanya makhluk yang ada di permukaan dunia tidak mungkin tercipta secara sendiri tanpa ada yang menciptakannya. Sebagaimana tidak mungkin pula mereka menciptakan dirinya sendiri. Maka tidak ada pilihan kecuali pasti ada yang mengaturnya, yang menciptakannya. Dan itulah Rabbul Izzati wal Jalalah yang telah memberikan petunjuk dan jalan. Kemudian yang kedua, beriman kepada Allah Azza wa Jal adalah beriman dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim, mereka beriman bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya Allah yang mencipta, Allah yang menguasai, Allah yang mengatur alam semesta, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang melakukan segala sesuatu yang ada di alam semesta. Sehingga dengannya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Ala lahul khalq wal amr." Ketahuilah hanya Allah yang menciptakan dan milik Allah lah segala perintah. Tabarakallahu rabbul alamin. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul alamin yang senantiasa diagungkan dan disucikan. Kemudian poin yang ketiga, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah beriman dengan uluhiyah. Maknanya seorang muslim, seorang hamba harus mengibadahkan diri kepada Allah. Tidak boleh menyelewengkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka juga harus berlepas diri dari semua yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah tuntutan daripada kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian beribadah yang diwajibkan bagi kaum muslimin untuk menjadikan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala adalah setiap sesuatu yang Allah sukai, yang Allah ridhai, baik itu ibadah yang berkaitan dengan perkataan atau perbuatan, baik itu perbuatan yang tampak atau perbuatan yang tidak jelas. Seperti misalnya salat, berdoa, menyembelih, bernazar, meminta pertolongan, meminta perlindungan, rasa takut, rasa harap, semuanya harus diserahkan kepada Allah dan dijadikan untuk Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian tauhid uluhiyah, menguluhiyahkan Allah Subhanahu wa taala, sebagian para ulama juga menamakan dengan tauhid ibadah. Dan itu merupakan di antara asal muasal tujuan daripada risalah samawiyah. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan kami mengutus setiap umat itu ada rasulnya. Tujuan mereka untuk beribadah kepada Allah dan agar mereka menjauhi yang namanya taghut, yaitu sesembahan selain Allah Azza wa Jalla. Begitu juga poin yang berikutnya, beriman kepada Allah maknanya adalah beriman kepada nama dan sifat-sifat Allah yang mulia. Beriman terhadap segala yang Allah tetapkan bagi dirinya, beriman terhadap yang disebutkan oleh baginda untuk Allah Subhanahu wa taala dari nama-nama dan sifat yang pantas untuk Allah Subhanahu wa taala tanpa diselewengkan, tanpa dibatalkan, tanpa disebutkan bagaimana bentuknya dan tanpa disebutkan permisalan dengan yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir." Tidak ada yang serupa dengan Allah dan Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat.
Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menafikan dan menghilangkan permisalan dengan Allah dan penyerupaan dengan Allah Azza wa Jalla. Makanya Allah menyebutkan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah. Maknanya tidak ada makhluk yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh menyamakan Allah dengan apapun. Allah Subhanahu wa taala menghilangkan semuanya. Kemudian di ujung ayat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwas samiul basir. Dan Allah adalah zat yang maha mendengar dan maha melihat. Di sini juga menetapkan bahwa Allah itu adalah zat yang maha mendengar. Allah zat yang maha melihat tanpa dibatalkan. Artinya Allah mendengar, iya. Allah melihat, iya. Tapi tentunya pendengaran dan penglihatan Allah tidak akan pernah sama dengan makhluknya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita keimanan yang kuat dan keistiqamahan dalam agama. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.